pertemuan kita yang ketiga untuk materi dalam fisika statistik ya. Adik-adik sekalian, perkuliahan kita pada hari ini, Ibu akan share bahan video tutorial ini ke e-learning Unima. Kalian masuk, kemudian lakukan absensi seperti biasanya, download bahan yang Ibu berikan. Kemudian nanti sore akan Ibu berikan link Google Meet dan kita akan melakukan perkuliahan. Apa yang tidak paham dengan materi yang telah Ibu share sekarang bisa kita diskusikan itu nanti sore ya. Jadi sesuai dengan RPS yang sudah Ibu share, pertemuan ketiga itu si mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar permutasi, kombinasi, serta fungsi distribusi diskrit dan kontinu. Nah, jadi di pertemuan ketiga ini kita akan membahas teori tentang kebolehjadian, ya, di mana teori tentang kebolehjadian itu merupakan konsep statistik yang menjadikan suatu ukuran kuantitatif dari suatu kemungkinan dari sekian banyak kemungkinan yang ada. Nah, kalau kita berbicara statistik, di dalamnya pasti ada teori kemungkinan atau teori kebolehjadian ya. Karena apa? Karena sejalan dengan kemajuan teknologi, persoalan-persoalan fisika sekarang itu dapat kita simulasikan dengan komputer. Nah, dengan simulasi akan lebih mudah dan cepat untuk memperoleh suatu rumusan serta cara interpretasinya bagaimana. Misal, untuk memisahkan ion H2+, hidrogen 2+. Dalam ion H2+ itu, ion itu hanya tersusun dari 2 jenis inti atom hidrogen dan 1 elektron. Untuk menangkap 1 atom hidrogen itu kan memerlukan apa? Teori peluang. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana teori ketidakjadian dari teori kebolehjadian dari suatu peristiwa fisika ya. Di e-learning Unimal, Ibu juga sudah share bahan tentang mekanika statistik yang ini ya. Boleh dibuka bab 4 konsep statistik untuk kebolehjadian. Nah, di sini dikatakan kebolehjadian adalah ukuran kuantitatif akan terrealisasinya suatu harapan atau kemungkinan possibility ya. Sebagai contoh dalam suatu percobaan acak, misalnya pelemparan dadu terdapat 6 kemungkinan. Nah, hal yang paling simpel dalam suatu teori kebolehjadian adalah misal melempar dadu, melempar mata uang. Nah, kalau kita melempar dadu, nah ya, kalau kita melempar dadu itu kan ada 6 angka ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi. Nah, 6 sisi ini adalah menggambarkan 6 kemungkinan. Maka kalau ditanya berapa kebolehjadian atau kebolehjadian itu kata lainnya adalah peluang. Berapa nilai kebolehjadian atau peluang munculnya angka 4? Ditulis P4 ya. Di P4 maka rumusannya adalah N per berapa jumlah sampelnya. Nah, ya dikatakan N per berapa jumlah sampelnya. N itu adalah munculnya si angka yang dimaksud. Misal angka 4, berarti N-nya adalah 1. Nah, sampelnya seluruhnya ada berapa? Ada 6. Berarti kebolehjadian munculnya angka 4 adalah 1/6. Nah, seperti itu dia makna fisis dari kebolehjadian atau peluang. Kemudian dikatakan lagi untuk 600 kali lemparan, maka muncul angka 4 ada berapa kali? Nah, rumusannya tetap N per 6. Ya, N per
6. Nah, N-nya 600 kali, berarti dibagi 6, tetap 600 bagi 6, berarti hasilnya adalah 100. Maka peluang munculnya angka 4 adalah 100 kali dalam 600 kali lemparan. Nah, itu hal dasar yang terkait tentang teori kebolehjadian atau teori peluang ya. Kemudian dikatakan lagi di sini, semua kemungkinan dari suatu percobaan acak membentuk himpunan yang disebut ruang cuplikan atau sample space. Nah, untuk contoh yang disebutkan di atas, ruang cuplikan memiliki 6 anggota, yaitu S, nah, seperti yang Ibu katakan tadi, S untuk dadu itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 ya. Nah, berarti ruang cuplikan untuk 2 kali lemparan. Untuk 2 kali lemparan berarti kemungkinan yang muncul itu bisa yang pertama angka 1 dengan angka 1 ya. Kemudian bisa juga angka 1 dengan angka 2. Nah, kemudian bisa juga 1, 3, 1, 4. Nah, kemudian 1, 5, 1, 6. Nah, hilang angka satunya masuk ke 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nah, masuk ke angka 3 lagi. Nah, semuanya itu terdiri dari 36 anggota. Ya. 36 ini ada cara cepatnya. Ya, yang pertama, S-nya ada 6. Dikatakan untuk 2 kali lemparan. Nah, di sini cara cepatnya itu 6 dipangkatkan dengan berapa kali lemparan. Nah, ya, ruang cuplikan dipangkatkan dengan berapa kali lempar. Berarti 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu adalah 36. Itu cara cepat ya. Cara cepat untuk mendapatkan anggota dari ruang cuplikan. Nah, contoh soal ya, ada contoh. Buatlah ruang cuplikan untuk hasil pelemparan koin atau uang logam sebanyak 3 kali. Nah, ingat ya, uang logam itu ada 2 sisi, ya, yaitu sisi atas dan sisi bawah. Kemudian ketika kita lemparkan 3 kali, maka solusinya gimana? Nah, kita ibaratkan aja uang logam itu seperti anak panah, ya, ada satu ke atas, ada satu ke bawah. Nah, kalau pelemparannya dilaksanakan sebanyak 3 kali, maka bisa jadi ya, bisa jadi panahnya 3-3 ke bawah. Kemudian atau 2 ke bawah, 1 ke atas, atau 1 ke atas, 2 ke bawah, ya. Jadi ini semua ada berapa? Kira-kira kalau kita munculkan untuk pelemparan koin uang logam sebanyak 3 kali berdasarkan rumus yang sudah Ibu sebut. Berarti gimana? Ruang cuplikannya 2 ya, karena 2 atas dengan bawah. Kemudian dilemparkan sebanyak 3 kali, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Berarti kalau kita simulasikan hasilnya di sini dalam kode-kode anak panah ini, hasilnya adalah ruang cuplikannya itu ada 8. Nah, ini coba diselesaikan ya. Apakah benar 8 atau tidak? Nah, Ibu mau ini coba diteruskan di buku catatannya. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Kesimpulannya, kebolehjadian dari suatu peristiwa A dapat dihitung dengan prosedur berikut. Yang pertama, susun ruang cuplikan. Kemudian yang kedua, beri nilai kebolehjadian dari setiap elemen. Ya. Kemudian yang ketiga, tandai elemen yang bersesuaian dengan peristiwa A. Nah, contoh soal yang kedua, hitung kebolehjadian memperoleh 2 angka lebih kecil dari 5 pada percobaan pelemparan 2 buah dadu. Nah, dikatakan di sini kebolehjadiannya memperoleh 2 angka lebih kecil dari 5. Nah, 2 angka lebih kecil dari 5 pada percobaan pelemparan 2 buah dadu. Maka kemungkinannya ruang cuplikannya adalah seperti ini.
satu-satu untuk semua ya. Ketika kita lemparkan 2 buah dadu, 1 buah dadu itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang satu lagi juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ketika kita lempar dua-dua, kemungkinan ruang cuplikannya kan seperti ini ya. Kemungkinannya ini berarti ada berapa? Seperti yang kita bahas di atas, yang dadu ada 36 ruang cuplikan. Nah, semuanya ada 36. Kalau kita kembali ke soal, kebolehjadian memperoleh 2 angka lebih kecil dari 5. Nah, ada 2 angka lebih kecil dari 5. Berarti apa? Ketika kita misalkan P, X, Y ya. Jadi X itu harus lebih kecil dari 5, di koma, Y lebih kecil dari 5. Dari tabulasi yang ini ya, dari tabulasi yang ini, yang X-nya lebih kecil dari 5 yang mana? Yang atas. Ini semua X-nya lebih kecil dari 5. Yang atas. Ini lebih kecil dari 5 X-nya. Ya, sampai yang ini lebih kecil dari 5 X-nya. Ya. Kemudian ini dia. Berarti ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 24 buah. Yang X-nya lebih kecil dari 5. Kemudian kita cari yang Y-nya lebih kecil dari 5. Yang mana? Yang Y lebih kecil dari 5. Yang ini tentu yang ini bawah. Ya. Berarti tabulasinya yang ini dia. Ada berapa dia semua? Ada 16. Karena apa? 5-nya dia nggak masuk ya. 5 dia nggak masuk karena dikatakan Y lebih kecil dari 5, bukan Y lebih kecil sama dengan 5. Berarti di sini yang kita buat peluang untuk X lebih kecil dari 5, Y lebih kecil dari 5 adalah, nah ini bukan 20,36 tetapi berapa? 16,36. 16,36 sama dengan berapa? Kalau dibagi 16,36. 8/9 ya. Enggak. 8/18. 8/18 atau 4/9. Ya, 4/9. Jadi ini ada sedikit ralat ya, ada sedikit ralat untuk yang Ibu paparkan nanti ya. Jadi kemudian di sini kalau teori kebolehjadian dia terkait dengan peristiwa penggabungan ataupun irisan ya. Ini kita katakan peristiwa yang A ini kita katakan A gabung B karena semuanya di cat merah ya. Kemudian yang B ini juga A gabung B. Nah, kemudian yang C ini dikatakan A dan B eksklusif ya. Nah, masuk soal, peristiwa A dan B dihubungkan dengan pelemparan 2 buah koin dengan definisi ya. Untuk peristiwa yang A, peristiwa kedua belakang. A itu berarti MB, BB, berarti M itu muka belakang ya. Belakang. Kalau kita lemparkan 2 buah koin, kita kodekan 1 muka, 1 belakang, 1 M, 1 B. Maka dikatakan peristiwa dengan hasil lemparan kedua belakang itu untuk A, MB, BB. Kemudian untuk B, MM, MB, BM. Nah, oke. Dikatakan selesaikan operasi himpunan berikut. Yang pertama A gabung B. Yang kedua A irisan B. Yang ketiga A kurang B. Yang kedua A komplement. Nah, ini maknanya beda-beda ya. Kalau A gabung B, berarti keduanya ini kita gabung. Ya, kalau yang sama berarti ditulis 1. Kalau A irisan B, berarti di antara A dengan B yang sama itu yang mana? Nah, itu yang kita tulis. Kalau A kurang B, berarti maknanya itu adalah anggota A yang tidak masuk dalam anggota B yang mana? Kemudian yang D, A komplement. A komplement berarti yang bukan anggota A. Nah, yang bukan anggota A, berarti dia B. B tapi tidak termasuk dalam yang A, karena B dengan A ini kan ada yang sama. Nah, dikatakan di sini yang bukan anggota A. Nah, ini dia solusinya. Solusinya juga
coba kalian revisi lagi karena ada sedikit tersilap di sini ya. A gabung B. Kalau A gabung B berarti antara A dengan B ini kita gabung. Ini ada 4 ya. Kenapa ada 4? Kenapa bukan 6? Karena A-nya 2, B-nya 3. Kenapa bukan 5? Karena antara A dan B ini ada yang sama. Mana yang sama? MB. Nah, MB ini sama. Jadi karena yang sama dia ditulis 1 kali. Jadi elemen A dan B digabung keduanya adalah MM, MB, BM, dan BB. Nah, kemudian untuk B irisan A, dikatakan kalau di soal kan A irisan B, sama aja ya, B irisan A berarti antara A dengan B yang sama itu ada yang mana? Anggota yang sama. Anggota yang sama kan berarti di MB. Nah, berarti untuk B irisan A itu sama dengan A irisan B, yaitu MB. Kemudian yang ini B kurang A. Nah, B kurang A berarti apa? Anggota B, elemen B yang bukan A. Yang mana? Yang bukan A berarti apa? MM, BM. MM, BM. Sementara MB ini kan adalah anggota A. Nah, seperti itu. Kemudian B komplement. Kalau disoalkan A komplement ya. Penyelesaiannya sama. Kalau B komplement berarti yang bukan B. Mana B? B-nya ini MM, MB, BM. Nah, di antara A yang bukan B yang mana? Yang bukan B berarti B, BB. Kalau MB ini kan dia masuk dalam B. Maka itulah jawaban dari sistem operasi himpunan untuk teori kebolehjadian ya. Nah, sampai di sini ya, ini yang Ibu paparkan hari ini dulu, sampai di sini untuk teori kebolehjadian ya. Ibu mau kalian jawab soal halaman 42, kalau tidak salah ya. 42, ini ada. Nah, di sini ya, halaman 42 ya, ada soal. Jadi tolong jawab nomor 1 dan nomor 2 ya. Itu berdasarkan teori peluang yang sudah Ibu paparkan yang tadi. Nah, soal ini dijawab di e-learningnya Unimal, kemudian waktu menjawabnya itu Ibu berikan 1 minggu dari sekarang ya. Ini dikumpulkan pada Kamis depan sebelum pukul 12. Nah, di laman e-learning Unimal nanti akan Ibu sisipkan item assignment untuk menjawab tugas. Jadi tugasnya itu boleh ditulis tangan atau boleh diketik, tapi hanya 2 soal dan Ibu mau dijawab detil. Kemudian di foto atau di scan yang bisa Ibu baca, kapasitasnya itu adalah tidak boleh lebih dari 20 mega diupload ke laman pengumpulan assignment tugas ya, ke e-learning Unimal untuk tugas yang hari ini 15 Oktober 2020. Nah, itu hal sementara untuk teori kebolehjadian ya. Ada sedikit lagi paparan tentang teori kebolehjadian. Nah, ini boleh dilihat di sini ya. Baik, di sini tentang teori kebolehjadian. Jadi di dalamnya itu masuk faktorial, masuk permutasi dan kombinasi ya. Yang tadi yang udah kita bahas tentang teori peluang aja ya. Nah, di sini dikatakan n faktorial itu, n faktorial berarti n kali ya, bukan n kali n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali n kurang 3 sampai seterusnya ya, itu n faktorial. Jadi kalau dikatakan 5 faktorial berarti berapa? 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 120. Maka didapat 5 faktorial itu adalah 120. Ya.
Kalau dikatakan di sini 10 faktorial per 8 faktorial. Nah, berarti apa? 10 faktorial itu adalah 10 kali 9 kali 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian 8 faktorial berarti 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini kan bisa dicoret. Apa yang kita coret? Dari 8 ini coret aja. Kemudian dari 8 yang di atas coret aja. Tinggal apa? Nah, ini kan bisa dicoret. Tinggal 10 kali 9. Berarti berapa? 90. Nah, 10 faktorial per 8 faktorial hasilnya 90. Nah, hati-hati untuk yang ini ya. Kalau dikatakan 10 faktorial bagi 5 faktorial itu kita nggak bisa bagi aja 10 bagi 5 2 jadinya 2 faktorial, salah ya. Jadi tetap menggunakan rumus yang di atas ya. Nah, ini yang dikatakan permutasi ya. Permutasi itu R unsur dari N unsur yang tersedia, ditulis P N R ya. Rumusannya NPR kalau seperti ini, N faktorial per N kurang R faktorial, itu dia permutasi ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Banyak cara menyusun pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang diambil dari 5 orang calon. Nah, calonnya itu 5. Yang disusun apa? Ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti kan ada 3. Maka caranya gimana penyelesaiannya? Nah, calon pengurusnya N-nya 5. Banyak pengurus 3. Nah, maka rumusan permutasi yang tadi NPR. Berarti 5P3 ya. Nah, 5P3 menjadi 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial menjadi 5 faktorial per 2 faktorial. Dicoret, dia menjadi apa? 3 kali 4 kali 5. 3 kali 4, 12. 12 kali 5 berapa? 12 kali 5 hasilnya adalah 60 cara. Nah, 60 cara yang bisa kita susun kalau pengurusnya semuanya ada 5, calonnya ada 5, kemudian pengurus yang akan kita pilih ada 3, berarti ada 60 cara. Itu namanya permutasi. Ya. Kemudian yang contoh yang kedua, banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka yang dibentuk dari angka-angka 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, di mana setiap angka hanya boleh digunakan 1 kali. Nah, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 ada berapa? Ada 6. Nah, ya, ada 6. Berarti N-nya adalah 6. Bilangannya terdiri dari 3 angka. Berarti tetap dengan cara permutasi yang tadi, NPR. Jadi 6P3. Nah, berdasarkan rumus N faktorial, berarti 6 faktorial per 6 kurang 3 faktorial. Menjadi apa? 6 faktorial per 3 faktorial. Jadinya coret-coret ya, coret-coret kita dapat 4 kali 5 kali 6. Dapatnya 120 cara. Ya. Nah, itu permutasi. Kemudian kombinasi. Kombinasi beda di C ya. Kalau permutasi tadi P, kalau kombinasi C, dia adalah banyak cara mengelompokkan unsur yang diambil dari sekumpulan N unsur yang tersedia. Nah, rumusnya cuma beda sedikit. N faktorial per R faktorial dikali N kurang R faktorial. Kalau yang permutasi tadi kan hanya N faktorial per N kurang R faktorial ya. Jadi bedanya sedikit, hati-hati ya. Contohnya ini. Dari 10 pemuda di suatu kampung diadakan ronda. 3 orang diminta untuk menjaga pos siskambling. Berapa cara pemilihan tersebut? Nah, berarti kalau seperti ini kan memang istilahnya ini pasti memakai kombinasi, bukan hanya permutasi saja ya. Jadi, kita tentukan dulu N-nya berapa. Nah, N-nya 10, R-nya 3. Berarti 10C3. Nah, 10 faktorial per 3 faktorial kali 10 kurang 3 faktorial. Ya. Jadi, di sini ada cara lagi 10 faktorial berarti 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Nah, kenapa? 3 faktorialnya kan udah ada di sini. Atau di sini dulu, 10 kurang 3 berarti 7. Ini coret, yang di atas tinggal 10 kali 9 kali 8.
Nah, 10 kali 9 kali 8. Nah, sementara 3 faktorial adalah 3 kali 2, 6 ya. 3 kali 2, 6 kali 1, 6. Berarti 10, 9, 8, 10 kali 9 kali 8 per 6. Hasilnya adalah 120. Ya. Nah, contoh yang kedua, seorang siswa diharuskan mengerjakan 6 dari 8 soal, tapi nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Berarti di sini banyak pilihan yang dapat diambil oleh siswa adalah, nah gimana? Jadi R-nya 2, N-nya 4. Maka di sini, lagi ya ibu sana, lagi rekam. R-nya 2, N-nya 4. Berarti 4C2 ya. 4C2 berarti 4 faktorial per 2 faktorial dikali 4 kurang 2 faktorial. Hasilnya berapa? 4 faktorial, 4 kali 3. 4 kali 3, 12 ya. 12 itu coret-coret. 12 bagi 2, berarti 6. Ya, 6 pilihan. Oke, baik. Sampai di sini kita kembali ke yang tadi Ibu berikan ya, yang tadi telah Ibu berikan ada tugas 1 sampai 2 di file PDF Mekanika Statistik halaman 42, silakan dikumpul. Yang tidak paham kita akan diskusi materi hari ini, itu nanti sore akan Ibu berikan link. Jadi jangan lupa untuk video ini, karena video ini Ibu upload di akun YouTube atas nama anak Ibu, tolong bantu like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.